Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya. Jadi sorry kemarin nggak bisa update teman-teman. Dan altcoin kali ini adalah Ethereum. Jadi di video Bitcoin ya, untuk pembahasan Bitcoin sama OneInch, kemarin ada beberapa yang sudah request untuk altcoin dan nanti malam akan saya upload ya. Jadi satu video isinya dua pembahasan altcoin. Dan ya ini akan dibahas dulu untuk ekonomi kalender ya, news event yang ini kita bisa lihat untuk tanggal 11 April. Di sini ada FOMC member yang speak. Ini sekitar jam 3:15. Kemudian ini jam 11 malamnya itu ada EIA short term ya, energy outlook. Kemudian di tanggal 12 April sih, ini banyak teman-teman ya. Di sini ada FOMC member speak lagi. Kemudian ada API weekly crude oil stock ya. Kemudian ada FOMC member speak lagi. Kemudian ada core CPI, ada CPI. Kemudian ada crude oil inventory sama crushing crude oil inventory teman-teman. Jadi bisa dipantau untuk tanggal 11 sama tanggal 12 ini. Khususnya sih tanggal 12 ya, banyak banget news eventnya. Terlebih untuk rilis data CPI ya. Jadi mungkin buat teman-teman lihat dari kemarin kan market banyak yang libur, pergerakannya pun ya cenderung sideways, nggak terlalu volatile. Ya mungkin pelaku pasar lebih menunggu di tanggal 12 gitu ya. Jadi ini sedikit info juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Dan untuk pembahasan Ethereum, dia ini udah deket ya dengan eventnya nih ya. Ini Sapela upgrade teman-teman. Tuh, ini tanggal 12 April, dimana tanggal 12 April itu ya tepat juga ya dengan rilis data core CPI dan juga CPI dengan beberapa news event lainnya gitu ya. Yang ditakutkan memang kan biasanya kalau di hari H malah harganya di-dump, atau ya H-1 harga di-dump dan lain sebagainya. So nanti coba kita bahas dari segi teknikalnya seperti apa untuk si Ethereum. Next, ini untuk Bitcoinnya dulu. Secara daily time frame kurang lebih dia cuma sideways aja guys tuh ya. Cuma sideways aja. Dan ya ini menjadi pertimbangannya masih sama aja. Either memang dia ketika drop retest untuk lanjut naik ke tes $30.000, atau malah dari sini ya dia koreksi. Kemudian pemantulan ini cuma sekedar retest before dia koreksi akhirnya gitu ya. Ngejar ke kisaran $25.000. Kemudian nanti mungkin kita bisa pantau apakah di $25.000 ini mendapatkan reaksi untuk si Bitcoin akhirnya mantul ngejar $30.000, atau cuma terpantul ngejar ke area support sebelumnya yang di flip menjadi resistant gitu ya. Palingan itu bahan pertimbangannya untuk si Bitcoin secara daily ya, karena memang pergerakannya pun masih di atas EMA21. Kemudian juga overall dia cuma sideways ya, jadi nggak banyak yang bisa kita omongin karena pergerakan dari beberapa hari lalu pun ya masih sama, bermain di range kecil itu aja, di range kisaran 27.700 sampai $24.500. Cuman sekitar berapa nih ya, nggak nyampe $1.000 guys ya, pergerakannya itu range itu nggak nyampe $1.000 ya. Jadi kurang lebih ini yang balik lagi saya remind ke teman-teman, palingan kita lebih pantau untuk secara time frame hourly-nya. Nah, jadi kemarin ini pembahasan memang saya bahas ini, di sini terbentuk sebuah triangle pattern ya, kemudian dia mampu break. Nah memang kemarin ada saya sampaikan ketika si Bitcoin ini mampu break gitu ya, mungkin orang-orang berpikir wah ini weekend kayaknya mau pump lagi akhirnya setelah pergerakannya boring. And ya alhasil ya kita bisa lihat ya, dia cuman bermain di range doang nih, di range ini. Bagian bawahnya itu di 27.800-an, bagian atasnya itu di 28.150-an. Kita bisa lihat nih ya, bermain di range kisaran sini aja teman-teman. Sorry, di sini bagian atasnya, kemudian ini bagian bawah ya, bermain di sini aja tuh. Intinya cuma sideways aja gitu ya. Setelah mampu break, kena reject, drop lagi. Ngetes bawah dari trendline ini, naik mantul, kemudian reject lagi di sini, ngetes, kemudian akhirnya mampu break teman-teman ya. Dari range waktu dia sideways di weekend. Ini di sekitar $28.150 ini udah mampu di break. Kemudian bahkan dia ngetes sampai area target next atasnya nih. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini di sekitar $28.500 ya. Sebelumnya beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection, walaupun beberapa kali pergerakan ini mampu lewatin, tapi dropnya juga signifikan dan alhasil nggak benar-benar mampu break gitu. Jadi istilahnya cuma numpang lewatin bentar, kemudian lanjut drop lagi signifikan juga gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini naik signifikan, kemudian di sini volatile, drop juga signifikan ya, sama seperti beberapa pergerakan yang lalu-lalu untuk si Bitcoin. Nah sekarang kalau misalkan dilihat untuk secara time frame hourly, khususnya 1 jam, at least yang perlu dipantau adalah sekarang ini dia testing di area box warna merah yang sebelumnya menjadi area resistance. Ya, kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya berapa kali ini di testing dan menjadi resisten, dan sekarang ini di flip menjadi support pastinya ya, bahkan ini terakhir kali pun ini menjadi resist. Kemudian di sini seperti retest lanjut naik lagi
ya. Jadi di sini adalah area support yang pertama. Lalu kedua di box putih nih, sekitar box putih ini. Ini di sekitar 28.150 dolar ya. Jadi kalau misalkan ini progresnya, mungkin yang perlu kita pantau adalah untuk si Bitcoinnya ketika dia di sini udah naik signifikan, ya impulsif, di sini drop ya atau koreksinya itu jauh lebih korektif seperti ini, mungkin dia drop lagi gitu yang ngetes bagian bawah ini, baru mungkin dia make decision untuk break atau terbreakdown gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sini range-nya dia mampu break, ya mungkin bisa dimanfaatkan lah untuk pergerakan si Bitcoinnya. Ya, dimana area box putih ini kita bisa lihat juga sebelumnya menjadi area resistance di sini. Resisten dan di flip menjadi support biasanya kan. Dan itu juga kita bisa lihat di sini semacam ngebuat base, sedikit base gitu tahanan sebelum lanjut naik lagi ya, satu candle besar secara time frame 1 jamnya ya. Jadi mungkin di sekitar 28.100-an dolar ya, hopefully bisa mendapatkan reaksi lah dari si Bitcoin. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke swing high-nya yang terakhir, maka ya ini pas banget teman-teman ya, pas banget di box putih ini ya. Ini di retracement atau Fibo 0,5%. Nah, jadi memang ini ada beberapa golden ratio. Kalau kita lihat tadi secara zonasi juga dapat. Dan ya, harapannya memang ketika kita bisa lihat momentumnya ini naik signifikan, kemudian turunnya mungkin terdiri dari 3 wave atau 5 wave gitu ya. Kemudian mungkin kalau nanti kita lihat ya, misalkan seperti ini ya gambarannya teman-teman. Contoh sebentar. Contoh seperti ini gambarannya. Ya, di sini terbentuk sebuah trend support and resistance ya, mungkin di sini ada bull flag atau kita bisa bilang juga channel atau falling wedge dan lain sebagainya. At least untuk si Bitcoinnya ketika dan naik ini impulsif, kemudian koreksinya itu cenderung korektif banget gitu ya, di sini korektif banget, dan akhirnya dia mampu break retest, mungkin bisa dimanfaatkan untuk si Bitcoin ngejar next target atau di swing high terakhir dia secara hourly time frame ya. Jadi ini beberapa area pantauan yang bisa mungkin teman-teman pertimbangkan lah ya. Di sini untuk bagiannya bagian bawahnya di retracement atau Fibo 0,6-nya nih. Tuh, sebelumnya menjadi area support and resistance juga di box warna hijau ini. Tuh, ya. Jadi palingan ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk outlook si Bitcoin ya, buat teman-teman yang nanya nih untuk si Bitcoin gimana update-nya. Untuk secara hourly mungkin lebih menarik yang buat teman-teman mau scalping atau buat trading jangka pendek dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat the bigger picture-nya ya, dia nggak kemana-mana, cuma sideways aja gitu ya. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi ya, mungkin bisa dipantau seperti ini di time frame 1 jamnya. Tapi kalau misalkan di sini dia lolos momentum, nggak break gitu ya, nggak good scenario, malah dia terbreakdown ya, next dia ngejar area bawahnya sekitar 27.600-an 27.800-an dolar ya. Jadi palingan itu yang bisa atau saya sampaikan ya untuk si Bitcoin khusus secara time frame 1 jam. And then ya untuk si Ethereum. Nah, ini untuk si Ethereum dia baru hampir yang ngetes di EMA 21-nya secara daily time frame. Kita lihat pada pergerakannya pun setelah dia mampu break ini beberapa kali hampir di testing, dan ya benar-benar di testing itu pada 28 Maret sama di 3 April. Nah, posisi sekarang ini hampir testing, kemudian ya udah mantul lagi ya untuk si Ethereum-nya. Cuman yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk si Ethereum lah, menjelang eventnya kita bisa lihat di sini. Movement yang pertama. Sebentar, ini coba akan saya ganti dulu ya pakai arrow ini aja. Naik yang pertama itu impulsif banget. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia udah pullback atau retracement naik nih. Ya, ini jauh lebih terbatas kenaikannya. Lalu ketiga, waktu dia koreksi di sini, ya kemudian mantul di sini jauh lebih terbatas lagi. Kemudian pemantulan yang keempat, nah di sini, memang dia naik tapi overallnya makin lama momentumnya itu makin mengecil atau ya terbatas lah, bisa dibilang ya terbatas kenaikannya. Ya, yang menarik adalah dia ngetes di area resist atas ini ya, di sekitar 2.944 sampai 2.030-an dolar gitu. Di range ini udah kena reject lagi. Kalau kita lihat momentumnya memang makin lama itu makin melemah ya untuk penguatan si Ethereum. Dan juga kalau misalkan menjelang tanggal 12 nanti takutnya malah dibanting ya, itu masih masuk akal aja. Pertama kita lihat momentumnya udah mulai melemah. Kemudian memang biasanya di hari H atau menjelang hari H, kita nggak tahu tepatnya kapan, jam berapa gitu ya, malah harganya itu drop dibanting. Mungkin orang-orang jual barang yang manfaatin orang-orang yang FOMO, akhirnya mereka jualan gitu ya. Udah dapat nih calon pembelinya banyak, ya udah gue jual deh. Nah, ketimbang waktu harga di bawah mereka mau jual,
ya belum adanya orang yang banyak yang mau beli gitu ya, peminatnya. Atau biasa orang-orang bilang buy the rumors, sell on the news, teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin banyak skenario lah yang bisa kita pertimbangkan untuk si Ethereum ini. Yang pertama dari momentumnya, kemudian kalau kita lihat juga di sini kita gunakan trendline juga ya, di sini trendline support mungkin seperti ini. Kemudian untuk trendline resistannya kita hubungkan aja untuk bagian-bagian atasnya di sini. Ya, di sini ya bisa terbentuk sebuah channel ataupun ya kita bisa bilang juga rising wedge juga bisa kalau kita hubungkan dari tail candle atas ketemu yang terakhirnya gitu ya. Kita bisa lihat juga di sini seperti rising wedge secara daily time frame-nya. Ya, jadi kalau misalkan si Ethereum kita lihat ya masih bermain di dalam sebuah rising wedge ini yang masih possible untuk dia mengalami pemantulan atau kenaikannya ya. Mungkin banyak orang juga yang ambil posisi short dan akhirnya di squeeze dulu ya, dinaikin dulu sama bandar sama big player, dinaikin dulu bahkan ngelewatin dari swing high terakhirnya. Tapi secara overall dia cuman ataupun masih bermain di rising wedge-nya ini tuh. Ya, untuk bagian atasnya ini kita bisa pertimbangkan sampai 1990-an dolar. Plus juga di sini adalah zona resisten yang kuat secara daily itu. Sebelumnya kena reject keras, ini juga reject keras ini pada pergerakan sebentar. Mei 2022 sama Agustus 2022, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan untuk good skenario-nya lah bisa dibilang gitu ya. Teman-teman mau lihat si Ethereum lanjut naik mungkin sebatas atau masih di dalam range ini, rising wedge, plus juga ngetes di zona ini. Ini coba akan saya ganti dulu deh ya biar nggak nyaru warnanya, box warna merah ini ya. Baru mungkin akhirnya dia terbreakdown ya, retest untuk lanjut turun lagi dari si rising wedge pattern-nya. Ya. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan untuk si Ethereum. Ya, tapi kalau misalkan skenario lain yang terjadi gitu ya, let's say CPI-nya bagus, kemudian untuk Ethereum malah dia pumping dan lain sebagainya, ya untuk skenario dia terinvalidasi ini dia mampu ataupun kita lihat percepatan tren, ya berarti artinya dia mampu break dari dua area ini, ya break retest untuk ngejar next target ya sekitar 2150-an sampai 2220 dolar secara daily di box putih. Ini terakhir kali menjadi tahanan juga resisten juga secara daily ya. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah untuk beberapa skenario untuk si Ethereum. Jadi at least kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan gitu ya, mau memanfaatkan jangka pendeknya dari trendline support yang terbentuk dari rising wedge ini gitu ya. Ya bisa diperhatikan untuk risk manajemennya, stop loss dan lain sebagainya gitu ya. Tentu diperhatikan lah semuanya, jangan terlalu overtrade karena menjelang niche event yang sangat penting dan juga event si Ethereum yang udah tinggal 2 hari lagi lah teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin dan juga Ethereum-nya. Hopefully teman-teman bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.